Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Jumpa lagi sahabat Bedikar Becahngon. Kita ketemu lagi di channel Bedikar Becahngon bersama saya Gunadi Widi Nur Cahyo. Nah sahabat, sengaja saya membuat 2 episode secara berturut-turut karena episode yang minggu yang lalu ketinggalan, belum sempat saya upload dan belum sempat saya bikin kontennya. Maka pada kesempatan ini saya buat 2 konten sekaligus untuk minggu yang lalu yang ketinggalan dan juga untuk minggu ini yang insya Allah akan tayang pada hari Jumat atau mungkin Sabtu atau minggunya, tergantung waktu ya, tergantung kapan saya sempat. Nah pada episode ini sahabat, saya akan isi dengan menjawab pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan tentang pendidikan karakter yang ini insya Allah juga bisa bermanfaat untuk sahabat Bedikar Becahngon. Baik, pertanyaan pertama. Apa yang terjadi jika ketidaksinkronan antara konsep pendidikan karakter yang bertujuan untuk mengembalikan budaya dan karakter bangsa yang semakin merosot dengan realita yang dihadapi? Pertanyaan ini berkaitan dengan salah satu cara untuk membentuk pendidikan karakter atau membangun karakter kita, yaitu dengan membangkitkan lagi nilai-nilai budaya kita. Pada episode-episode sebelumnya juga sudah pernah kita bahas bagaimana ketiga nilai budaya kita yang itu berkaitan dengan pembentukan karakter kita sebagai bangsa yang besar. Nah yang dimaksud oleh pertanyaan ini sahabat, bahwa kadangkala antara sisi dari pendidikan karakter untuk kembali menanamkan pemahaman tentang nilai-nilai budaya kita dengan realita yang sekarang itu tidak sinkron. Ketika ada usaha untuk mengajak generasi muda kembali mencintai budaya tanah air, di sisi lain ada usaha untuk menjauhkan generasi muda kita dari nilai-nilai budaya kita. Banyak generasi muda yang tidak kenal lagi dengan tarian-tarian tradisional, dengan adat-adat daerah, bahkan ada yang tidak tahu lagi dengan bahasa daerahnya. Juga banyak generasi muda yang juga tidak tahu lagi tentang pepatah yang merupakan peninggalan nenek moyang kita. Lalu bagaimana mensinkronkannya? Ya justru dengan pendidikan karakter itulah kita berusaha untuk mensinkronkan itu. Tujuan dari pendidikan karakter adalah bagaimana supaya generasi muda yang sudah tidak mulai mengenal lagi budaya kita itu supaya tumbuh rasa cintanya kepada budaya negeri sendiri. Nah itu manfaat dari pendidikan karakter. Kita motivasi, kita ajak generasi muda untuk belajar, untuk kembali mencintai nilai-nilai budaya kita, untuk kita perkenalkan dengan tradisi-tradisi kita yang sekarang ini sudah tergerus oleh kemajuan teknologi. Nah ini merupakan peran dari para orang tua dan tenaga pendidikan di sekolah-sekolah. Nah ini juga yang menjadi salah satu motivasi saya dalam membangun channel pendidikan karakter ini, untuk memperkenalkan kepada masyarakat luas tentang pentingnya pendidikan karakter.
Pertanyaan yang kedua, bagaimana caranya untuk memastikan kalau Allah sedang meminta saya melakukan sesuatu dari petunjuk-petunjuk Allah? Bagaimana caranya untuk memastikan kalau Allah sedang meminta saya melakukan sesuatu dari petunjuk-petunjuk Allah? Ya, yang dimaksud pertanyaan ini adalah bagaimana kita bisa memahami bahwa Allah telah memberikan ilham kepada kita. Karena banyak orang yang juga tidak menyadari bahwa kita manusia biasa ini juga bisa mendapatkan petunjuk langsung dari Allah, tidak melalui perantara. Nah, apa petunjuknya secara langsung? Yaitu dengan ilham. Allah memberikan petunjuk kepada kita melalui ilham. Nah, bagaimana kita bisa memahami ilham sehingga kita bisa mengamalkan ilham itu? Caranya, kita harus mengasah hati. Hati kita itu ibarat cermin. Apabila cermin itu jernih, maka bayangannya akan tampak jelas. Tapi ketika cermin itu berdebu, kotor, maka bayangannya tidak akan tampak jelas. Kenapa kalau cerminnya itu kotor, bayangannya tidak jelas? Karena cermin yang tertutup debu tadi tidak bisa memantulkan cahaya secara sempurna. Jadi pantulan cahayanya terhalang sehingga memantulnya tidak sempurna ke mata kita, sehingga kita melihat bayangan di cermin itu menjadi kabur. Dan kalau debunya sangat tebal, bahkan bayangannya tidak akan terlihat karena cahayanya terhalang. Nah, begitu juga hati kita. Hati kita kalau tidak kita bersihkan, ibarat cermin yang kotor tadi, maka cahaya hidayah Allah itu tidak akan memantul, tidak akan bisa diterima. Kalau hati kita itu cermin, maka mantulnya kemana? Cahaya hidayah itu memantul dari hati kita ke akal. Ketika hati kita jernih, bening, kemudian cahaya Allah itu didatangkan berupa cahaya. Nah, cahaya itu memantul melalui hati kita, terpantul ke akal sehingga akal bisa memahami. Tapi ketika hati kita kotor, ibarat cermin yang berdebu, ibarat cermin yang kotor, cahaya hidayah itu akan memantul sempurna ke akal sehingga akal tidak akan bisa memahami. Maka kunci utama untuk bisa memahami ilham petunjuk Allah secara langsung adalah dengan mensucikan dan menjernihkan hati kita selalu bersikap ikhlas dan bersihkan setiap saat. Ya, kalau dalam Islam itu bisa dilakukan dengan cara menerapkan 5 obat hati sebagaimana yang diajarkan oleh Sunan Bonang yang sudah sering dengar dalam lagu Tombok Hati atau obat hati. Nah, atau bisa juga dengan cara berzikir, perbanyak zikir, perbanyak minta ampun kepada Allah, banyak istighfar. Syukur-syukur bangun tengah malam. Dengan bangun tengah malam untuk sholat tahajud secara rutin itu juga membersihkan hati dan jiwa kita, sehingga hati dan jiwa kita jernih, bening, sehingga akan peka. Jadi supaya kita bisa menangkap ilham itu, hati kita harus peka. Satu lagi pertanyaan sahabat, bagaimana cara membiasakan diri untuk menguasai atau mempelajari lebih dalam tentang iman dan ilmu dengan ikhlas dalam kehidupan? Bagaimana membiasakan diri untuk mempelajari lebih dalam tentang iman dan ilmu? Ya, jawabannya sederhana saja. Ya, biasakanlah, tanamkanlah kebiasaan itu. Ya, kadang-kadang ada orang bertanya itu sebetulnya dia sudah tahu jawabannya. Contoh misalkan pertanyaan, bagaimana mengatasi rasa malas? Jawabannya sederhana saja, jangan malas. Bagaimana caranya mengatasi supaya tidak menunda-nunda pekerjaan? Ini pun jawabannya sudah diketahui sebetulnya. Jawabannya adalah jangan suka menunda. Jadi kadang-kadang ada seseorang bertanya itu sebetulnya jawabannya sudah tahu. Nah, ini adalah salah satu contoh pertanyaan yang sebetulnya sudah tahu jawabannya. Bagaimana membiasakan diri? Ya, katakanlah.
jadikan itu sebagai kebiasaan untuk selalu belajar, memperdalam tentang iman ini. Bukan rasa ingin tahu yang dalam, karena dengan rasa ingin tahu maka akan semakin kuat niat kita untuk terus belajar. Dan jangan jadi orang yang sudah merasa tahu. Berusaha tahu itu bagus, tapi merasa tahu itu tidak baik. Karena kalau orang sudah merasa tahu, maka dia tidak akan berusaha untuk lebih tahu. Demikian sahabat, 3 pertanyaan yang mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita dalam pendidikan karakter dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, terutama bagi saya yang menyampaikan. Insyaallah kita akan ketemu lagi di channel mendatang dengan topik dan kisah yang berbeda, tetap di channel yang mana, channel Bidikar Bocangon. Terima kasih atas dukungan dan perhatian sahabat semuanya. Mohon doa dan dukungannya, semoga channel Bidikar Bocangon bisa terus bermanfaat, bisa terus berkembang dan bermanfaat. Ulanginya, semoga channel Bidikar Bocangon ini bisa terus berkembang dan memberikan manfaat bagi para viewer, para subscriber dimanapun berada. Akhiri pertemuan kita di episode ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bocangon. Membersihkan selalu hati kita dengan cara banyak, dengan cara ulangi. Oh no. Bagaimana caranya malas? Salah. Semoga channel Bidikan Semoga channel Bidikar Bocangon bisa terus berkembang dan terus memberikan manfaat bagi para viewer.